نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib azani Allahu wa iyyakum jami'an. Tidak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan yang begitu banyak bertaburan dalam kehidupan kita semua. Tidak ada yang mampu kita buat sebagai seorang hamba kecuali berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Salawat beriring salam tentu selalu pula kita sampaikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umat Islam yang berpegang teguh di atas agama Islam ini dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh pengagungan dan kecintaan kepadanya, malam hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah untuk bisa berhadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tentu tujuan yang paling utama adalah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya dengan menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang masih hidup di tengah-tengah kita kaum muslimin, yaitu Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar hafizahullahu taala, yang mana beliau memberikan judul daripada buku beliau ini dengan judul Al-Fawaidu Al-Manthurah, faidah-faidah yang tercecer oleh kita kaum muslimin. Yang mana pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lewati bersama, kita telah membahas bab kedua atau pembahasan yang kedua di dalam buku ini, yaitu 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Dan ini sudah kita membahasnya satu persatu dan membacakan daripada apa yang menjadi penjelasan Syekh, kemudian hanya sedikit daripada penjelasan atau tambahan dari kami pribadi. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yang ketiga di dalam buku ini. Maka pembahasan yang ketiga yang ditulis oleh Syekh di dalam buku beliau ini, qala al-muallifu hafizahullahu taala. Pengarang buku ini mengatakan kaifa tunalu nadratul wajhi, bagaimana cara meraih agar wajah berseri-seri, ya. Atau bagaimana cara meraih wajah kita agar bercahaya. Lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang ini, mungkin berbagai bentuk daripada produk-produk, bahkan mungkin juga melalui operasi dan lain sebagainya, sehingga bisa mencerahkan wajah, bercahaya wajah dengan usaha-usaha demikian. Tapi apakah yang dimaksudkan oleh Syekh di pembahasan yang ketiga ini? Bagaimana
Nah, meraih agar wajah bercahaya, wajah seorang hamba bercahaya, bersinar, berseri-seri. Nah, kita sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan Syekh kepada kita, apa yang dimaksudkan oleh beliau daripada judul pembahasan yang ketiga ini. Maka sebelum memasuki pembahasan tersebut, beliau memberikan muqaddimah. Inna khaira ma amarta bihi al-awqat wa surifta fihi al-anfas al-ishtighalu bil ilmi asy-syar'i wa mudarisatul kitabi wa sunnah. Beliau mengatakan, sebaik-baik waktu yang pernah Anda jalani dan saat-saat yang terindah dalam menghabiskan nafas-nafas Anda adalah dengan menyibukkan diri bersama ilmu syar'i, mempelajari Alkitab yaitu Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah yaitu Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau di paragraf pertama ini, sebagai pembuka dari beliau ingin menjelaskan daripada tulisan beliau ini bagaimana meraih wajah yang bersinar, berseri-seri, bercahaya. Maka beliau terlebih dahulu memberikan pembuka daripada hal ini dengan ucapan-ucapan beliau yang mulia, yaitu sebaik-baiknya waktu yang pernah Anda jalani, atau sebaik-baiknya waktu yang pernah kita bersama jalani, kita lewati bersama, dan saat-saat yang terindah dalam menghabiskan nafas-nafas kita adalah dengan menyibukkan diri bersama ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah nikmat yang paling agung kita berikan kepada seorang hamba. Demikianlah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan beberapa nikmat dan karunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah diberikannya Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, dan Allah mengajarkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang belum beliau ketahui. Itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata, dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, dan Al-Hikmah kata para ulama tafsir adalah As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada engkau apa yang belum engkau ketahui. Ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah yang dilimpahkan kepada engkau sangatlah besar, sangatlah agung. Maka ini kita katakan tadi bahwasanya ilmu adalah karunia yang terbesar, pemberian yang agung yang Allah berikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan Alkitab yaitu Al-Quran, kemudian diberikan juga Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu Alkitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah oleh kalian wahai para sahabatku, sesungguhnya aku diberikan Alkitab yaitu Al-Quran dan yang sepertinya bersamaan. Sepertinya di sini ada kata para ulama adalah As-Sunnah. Nah, maka ini juga membantah golongan yang sesat yang ada di negara kita, ada di antara golongan yang menyimpang, yang hidup di tengah-tengah kita kaum muslimin. Mereka menolak sunnah atau yang disebut dengan ingkar sunnah. Mereka tidak menerima sunnah Ar-Rasul SAW. Mereka hanya menerima ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, tapi mereka tidak membutuhkan sunnah Nabi SAW. Ini mustahil, pasti akan sesat dan menyesatkan umat. Kenapa demikian? Contoh kecil,
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Tapi adakah di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Tidak akan pernah ditemukan sampai hari kiamat. Nah, perintah sholat saja disebutkan. Di mana kita mendapatkan tata cara sifat sholat Nabi SAW? Semuanya di dalam hadis Ar-Rasul SAW. Makanya mereka katakan tidak perlu lagi sholat. Yang penting kalau sudah masuk majlis zikir, namun seperti ini ikut majlis ilmu, sudah dikatakan itu sholat. Karena sholat itu diantara maknanya adalah mengingat. Maka kita ahli sunnah wal jamaah katakan tidak demikian. Makanya kita berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah. Maka ini juga Rasulullah SAW jauh-jauh hari juga membantah. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih akan muncul kelak satu golongan yang mana dia banyak makan, bertele-tele di atas ranjangnya yang mewah, dan dia berkata, berpegang teguhlah di atas Al-Quran. Apa yang diharamkan Al-Quran, haramkanlah bagi kalian juga demikian. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka halalkan juga demikian sebagaimana Al-Quran menghalalkannya. Kemudian mereka meninggalkan hadis Nabi SAW. Maka hadis yang kita baca, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan semisal dengannya bersamaan, yaitu as-sunnah. Ini juga kita ingin menyampaikan bahwasanya ini membantah daripada ingkar sunnah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan para perawi-perawi hadis yang lainnya seperti Ibnu Majah, At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dan mengabarkan kepada kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 113 tadi, setelah Allah menyebutkan Rasulullah diberikan Alkitab, diberikan Al-Hikmah, kemudian diajarkan terhadap sesuatu yang belum diketahui oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah dilimpahkan kepada engkau sangatlah agung, sangatlah besar. Nah, ini kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan adalah ilmu itu adalah anugerah terbesar, anugerah yang teragung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan seorang hamba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga ya bahwasanya ilmu itu yaitu ilmu agama adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebagaimana setiap doa-doa kita pasti akan ditutup dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan dunia? Nah, disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, na'am hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, adalah ilmu dan ibadah. Kata Al-Hasan Al-Basri, na'am kebaikan dunia yang diminta oleh seseorang dalam doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, yang dimaksudkan adalah ilmu dan ibadah. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan bagi kami di akhirat. Ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan juga, yang dimaksudkan kebaikan di akhirat yang diminta oleh seorang hamba dalam doa ini adalah Al-Jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, na'am ilmu, na'am adalah kebaikan bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat kelak, yang setiap dia berdoa, bahkan menutup doa-doanya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini juga di antara hal yang membuat Syekh mengatakan bahwasanya sebaik-baik waktu yang pernah Anda jalani dan saat-saat yang terindah dalam menghabiskan nafas-nafas Anda adalah dengan menyibukkan diri bersama ilmu syar'i dan mempelajari kitab, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang bahwasanya ilmu
itu adalah anugerah yang teragung dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian juga ilmu itu adalah kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun selain ilmu tersebut pasti ini akan menyibukkan kita dengan kesia-siaan. Saya ingin membacakan sedikit daripada ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam bait-bait syair beliau. Kullul ulumi siwal Qur'ani masghalatan illa al-haditha wa illa al-fiqha fid dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam bait-bait syair ini, kullul ulumi siwal Qur'ani masghalatan. Seluruh ilmu selain Al-Qur'an hanyalah menyibukkan kita. Ya, menyibukkan kita dalam kelalaian, tidak ada gunanya. Illal haditsa wa illal fiqha fid din. Kecuali ilmu hadis dan fikih atau memahami dalam rangka mendalami ilmu agama. Ini yang menghantarkan manfaat. Nah, kemudian beliau mengatakan al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu yang sesungguhnya adalah yang tercantum di dalamnya qala haddatsana, telah menyampaikan kepada kami hadis. Haddatsana fulan, itulah sesungguhnya ilmu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Adapun selain itu, kata beliau, hanyalah waswas atau bisikan dari syaitan. Ini juga menceritakan kepada kita bait-bait syair. Ini ditulis oleh beliau dalam kitab beliau yang beliau kasih judul yaitu Diwan Asy-Syafi'i, yaitu kumpulan bait-bait syair yang ditulis oleh beliau dari alif sampai ya. Nanti kalau teman-teman ingin membaca lebih sempurna bait-bait syair ini, ada di sana yaitu Diwan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang akan mendatangkan kemanfaatan yang besar dalam hidup seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah berhubungan tentang ilmu yang dibacakan dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu juga dipahami dengan pemahaman para ulama yang benar, yaitu ulama salafus saleh. Oleh karenanya sekali lagi kita katakan, ini yang membuat atau menurut kami kenapa Syekh mengatakan sebaik-baiknya waktu yang pernah Anda jalani dan saat-saat yang terindah dalam menghabiskan nafas-nafas Anda adalah dengan menyibukkan diri bersama ilmu dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.